Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 53 ayat 2 sampai dengan 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Saya percaya bahwa kita senantiasa punya semangat yang baru, sukacita di dalam Tuhan menjalani kehidupan ini. Nah saudara, pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini di mana umat-Mu boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami dan mengerti firman yang akan kami dengarkan, supaya apa yang boleh kami dengar menjadi berkat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema perjamuan kawin anak domba yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 9 sampai 10 menyatakan demikian, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan ini dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah perjamuan kawin anak domba. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak tidak biasa kita dengar. Apa sih yang dimaksud dengan perjamuan kawin anak domba? Nah saudara, di dalam Alkitab, relasi antara Allah dengan umatnya itu memang bisa dibangun dalam berbagai bentuk. Namun kita melihat khusus pada kitab Wahyu ini, Wahyu menyampaikan bahwa relasi antara Allah dengan umatnya itu digambarkan seperti sebuah metafora perjamuan kawin, di mana Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya adalah sebagai mempelai perempuan. Saudara, di sini Tuhan sebenarnya mau mengajarkan bahwa pernikahan itu sebenarnya sesuatu hal yang dikehendaki Tuhan, sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus dan sakral, dengan sesuatu mandat untuk memenuhi bumi dan mengelola segala ciptaannya. Artinya saudara, Tuhan punya rencana bahwa keluarga-keluarga Kristen adalah dasar di mana Tuhan membangun gerejanya. Nah, di dalam pembacaan kita pagi ini, saudara, gambaran itu terlihat melalui penglihatan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 7 sampai 10.
Rasul Yohanes pada saat itu melihat dan mendengar suara himpunan besar orang banyak yang memuji Allah karena hari pernikahan anak domba telah tiba. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah saudara, untuk memahami apa yang diungkapkan kitab Wahyu ini, istilah perjamuan kawin anak domba itu mungkin lebih mampu kita pahami ketika hal ini dikaitkan dengan pernikahan yang terjadi misalnya di zaman Yesus. Kita perlu tahu saudara bahwa pernikahan orang-orang Yahudi pada waktu itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ketika misalnya seseorang mau menikah, maka yang harus dibangun itu adalah ikatan menikah yang disepakati oleh orang tua dari kedua mempelai. Nah, ini disebut juga dengan perjodohan. Orang tua dari mempelai pria atau si mempelai pria itu sendiri harus sebenarnya membayar mahar kepada mempelai perempuan atau orang tua dari mempelai perempuan. Lalu tahap kedua saudara, itu biasanya berlangsung setahun atau 2 tahun kemudian. Mempelai pria ditemani oleh pendampingnya datang ke rumah mempelai perempuan di tengah malam. Dan diikuti oleh iringan-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Si mempelai perempuan itu akan bersiap-siap bersama pendampingnya juga. Kemudian mereka dijemput untuk ikut bergabung dalam iringan-iringan pembawa obor menuju rumah mempelai pria. Yang tadi dikatakan kalau sampai setahun atau 2 tahun itu memang waktu itu dipakai oleh mempelai pria untuk mempersiapkan rumah dan sebagainya bagi mempelai wanita. Nah saudara, adat seperti ini digambarkan sebenarnya di dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Tahap ketiga saudara itu adalah pesta pernikahan itu sendiri yang bisa berlangsung sampai berhari-hari. Seperti misalnya kisah pernikahan di Kana. Penglihatan Yohanes di kitab Wahyu ini merupakan tahap ketiga dari pesta pernikahan menurut adat orang Yahudi pada waktu itu. Berarti 2 tahap dari pernikahan itu sebenarnya sudah berlangsung. Ya. Nah tahap pertama itu digenapi secara dikaitkan dengan kehidupan kita ini, digenapi di dunia ini ketika setiap orang mau atau setiap orang beriman atau percaya kepada Kristus sebagai sang juru selamatnya. Itu seperti ikatan perjodohan begitu ya. Nah, kita dalam kaitan ini membangun dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus juru selamat kita. Nah, hal ini saudara digambarkan juga di mana Yesus sebagai mempelai laki-laki datang ke dunia dari rumah Bapaknya di surga. Dan Yesus datang untuk membayar maharnya itu dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan selama Yesus di dunia, Yesus juga masih berada di bawah kuasa Bapaknya. Sehingga Yesus di dalam kehidupannya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa taat sebagai anak manusia kepada Bapaknya itu. Nah saudara, gereja di bumi hari ini gambarannya itu seolah-olah seperti tunangan Kristus. Seperti halnya para gadis bijak dan juga gadis bodoh di perumpamaan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Semua orang percaya harus dengan sabar setia menanti kedatangan mempelai atau kedatangan Yesus untuk datang kedua kalinya. Tahap kedua saudara itu disimbolkan oleh peristiwa pengangkatan gereja. Ketika Kristus datang menjemput mempelai perempuan
untuk membawa ke rumah bapaknya, maka perjamuan nikah anak domba akan menjadi tahap ketiga dan terakhir. Nah, dalam penglihatan Yohanes, setiap orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-9, berbahagialah, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan ini dari Allah. Nah, saudara-saudara, tentunya kita akan berbahagia karena kita adalah orang pilihan Allah yang diperhitungkan atau dipilih Allah untuk masuk dalam undangan perjamuan anak domba Allah. Artinya, saudara, ketika kita diundang, kita harus dalam kondisi yang siap. Di dalam pembacaan kita dikatakan para undangan itu mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa artinya, saudara? Artinya suatu saat ketika Tuhan memanggil kita kembali kepada pangkuannya di surga, maka kita harus didapati sebagai seorang Kristen yang setia dalam iman dan hidup berkenan kepada Allah. Hal ini penting, saudara. Kenapa? Karena seringkali kita terjebak dalam keinginan bagaimana kita memiliki umur yang panjang, lalu menjadi orang yang sukses di dunia ini dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir ketika Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, usia yang panjang, apakah kita menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri, di mana pada satu saat kita akan diundang oleh Allah untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, kalau pada saat itu hidup kita adalah hidup yang setia dalam iman kepada Allah, hidup yang berkenan kepada Allah, maka tentu kapanpun Tuhan memanggil kita, kita akan senantiasa siap. Nah, karena itu saudara, mari pada waktu kita masih diberikan kesempatan, kita memakai waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita, sehingga pada satu saat kapanpun Tuhan memanggil kita, kita boleh didapati sebagai orang yang berpakaian lenan halus dan putih bersih, karena kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 10 yang menyatakan demikian, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Nah, saudara, pada pagi hari ini dengan tema perjamuan kawin anak domba, kita akan belajar memahaminya. Apa sih yang dimaksud dengan perjamuan kawin anak domba? Mungkin ini sesuatu yang baru kita dengar. Saudara, kita harus memahami dan mengerti bahwa di dalam Alkitab, relasi antara Allah dengan umatnya itu digambarkan sebagai relasi yang ada dalam sebuah perjamuan kawin, di mana Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Di sini sebenarnya Tuhan mau mengajarkan sesuatu tentang kehidupan pernikahan. Hidup pernikahan itu, saudara, itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya dikehendaki Allah. Ia bersifat suci, ia bersifat sakral.
dan sesuatu yang dimandatkan. Untuk apa? Jadi pernikahan itu dimandatkan untuk manusia-manusia ini memenuhi bumi dan mengelolanya sebagai ciptaan. Tuhan punya rencana ya, melalui pernikahan, melalui keluarga-keluarga yang ada ini untuk memenuhi bumi dan membangun gerejanya. Nah, di dalam pembacaan kita pagi ini, saudara, kita bisa melihat hal itu lewat penglihatan dari Yohanes yang terdapat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10. Di sana, saudara, Rasul Yohanes melihat dan mendengar suara himpunan besar orang banyak yang memuji Allah karena hari pernikahan anak domba Allah telah tiba. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara, tentu untuk memahami hal tersebut, istilah perjamuan kawin anak domba ini lebih mudah kalau kita pahami dalam konteks kehidupan pernikahan dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika mereka akan menikah, mereka harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama itu disebut tahap perjodohan, yaitu ikatan menikah yang disepakati oleh orang tua dan kedua mempelai. Orang tua dari mempelai pria atau si mempelai laki-laki sendiri itu akan menyiapkan mahar untuk mempelai perempuan dan juga orang tuanya. Tahap kedua, saudara, biasanya adalah berlangsung sampai 1 tahun atau 2 tahun. Kenapa begitu lama? Karena biasanya pada saat itulah seorang pria itu akan mempersiapkan dulu rumah dan segala kebutuhan hidup bagi mempelai perempuan. Nah, apabila nanti rumahnya itu sudah selesai, maka si mempelai laki-laki ini akan datang kepada mempelai perempuan itu pada malam hari, diikuti oleh iringan-iringan pembawa obor di sepanjang jalan. Nah, sedangkan si mempelai perempuan ini harus selalu siap-siap sedia. Karena apabila nanti mempelai prianya datang, didapatilah si mempelai perempuan ini telah siap. Seperti juga yang kalau kita lihat dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ya, kalau 5 gadis bijak itu mempersiapkan diri dengan baik, maka 5 gadis bodoh itu dengan kebodohannya itu mengabaikan kesempatan yang ada. Lalu tahap ketiganya apa, saudara? Tahap ketiganya itu adalah pesta pernikahan itu sendiri yang bisa berlangsung berhari-hari dan sangat meriah. Seperti juga kisah pernikahan di Kana. Ya, itu ketika mujizat Tuhan Yesus terjadi untuk pertama kalinya. Nah, saudara, penglihatan Yohanes di kitab Wahyu ini merupakan tahap ketiga sebenarnya dari proses pernikahan itu. Ini berarti 2 tahap dari pernikahan itu dianggap sudah berlangsung. Nah, kalau ini dikaitkan dengan konteks penghayatan kehidupan kita, ya kan, ini kan apa yang kita dengar ini bersifat metafora atau kiasan. Jadi ini menggambarkan apa, saudara? Tahap pertama itu sebenarnya menggambarkan bagaimana ketika orang-orang percaya atau orang-orang beriman ini boleh mempercayakan kehidupannya kepada Kristus Sang Juru Selamatnya. Ini kayak semacam sebuah perjodohan ya antara kita orang percaya dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, hal ini menggambarkan bahwa Yesus sebagai sang mempelai laki-laki itu akan datang ke dunia dari rumah Bapaknya. Dan Yesus datang dengan membawa mahar. Nah, apa maharnya, saudara? Ternyata tidak main-main ya. Maharnya itu adalah darahnya sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Jadi mahar itu sebagai sebuah perjanjian yang mengikat
antara mempelai pria dan mempelai laki-laki, sehingga kita selaku orang-orang beriman, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus itu sudah diteguhkan oleh darah Kristus. Dan selama Yesus ada di dunia, saudara, Yesus masih berada di bawah kuasa Bapaknya. Dan hal ini mau mengajarkan apa? Mau mengajarkan bahwa Yesus menjadi sosok yang taat kepada Bapaknya. Untuk apa? Agar kita sang mempelai perempuan bisa diikat oleh tali perjanjian itu. Nah, saudara, gereja dalam hal ini, di mana adalah persekutuan orang-orang percaya, ini sebenarnya membangun dirinya ini seolah-olah seperti bertunangan dengan Kristus, ya. Seperti halnya para gadis bijak dan juga gadis bodoh dalam perumpamaan di Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu. Semua orang percaya dalam hal ini yang bagian dari kehidupan bergereja itu harus sabar menanti. Harus menunggu kedatangan sang mempelai itu. Sampai nanti pada tahap kedua disimbolkan oleh peristiwa di mana gereja diangkat, dan di mana Kristus datang untuk menjemput mempelai perempuan dan dibawa ke rumah Bapaknya. Nah, perjamuan nikah anak domba ini akan menjadi tahap yang ketiga. Nah, saudara, di dalam penglihatan Yohanes, setiap orang yang diundang dalam perjamuan anak domba itu tentu adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang berbahagia. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 19 ayat yang ke-9. Perkataan ini di dalam ayat yang 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan ini dari Allah. Jadi apa yang mau dikatakan di sini, saudara? Tentunya kita sebagai orang percaya, kita berbahagia karena kita diundang dalam perjamuan kawin anak domba itu. Namun yang terpenting bukan hanya berbahagianya saja, tetapi kesiapannya kita. Di dalam pembacaan kita, orang-orang yang siap diundang itu adalah orang-orang yang mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara, kalau kita diundang dalam undangan perjamuan kawin itu berarti kita menerima panggilan Tuhan kembali, ya. Panggilan Tuhan kembali kepada panggilan Tuhan kembali di surga. Nah, pada saat kita dipanggil oleh Kristus, apakah kita didapati sedang mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, atau sebaliknya, yang kotor, yang buruk? Saudara, kalau ini dikaitkan dalam kehidupan iman kita, maka seharusnya selaku orang beriman, kita harus siap sedia. Kita harus mengenakan pakaian Kristus, di mana sikap kehidupan kita dari cara berpikir kita, cara berkata kita, sikap hidup kita menunjukkan seorang yang benar-benar siap menerima undangan itu. Nah, kalau hal ini yang terjadi, saudara, tentu kita tidak hanya memohon pada Tuhan untuk memiliki umur yang panjang, ya, tetapi memakai kesempatan yang ada itu untuk membenahi diri kita. Membenahi diri kita agar pada satu saat ketika saudara dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, kita didapati sudah menjadi orang-orang yang Kristen, orang-orang Kristen yang siap menerima undangan Allah. Mari saudara, kita mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam kasih pemeliharaanmu. Karuniakanlah kami dalam kesetiaan iman dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami.
Saat ini kami berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kiranya mau duduk bersama menemukan jalan keluar bagi perdamaian negara mereka. Mereka bersedia menghentikan perang karena sudah ribuan tentara Rusia dan Ukraina serta masyarakat umum harus mati sia-sia karena perang. Ada puluhan ribu juga orang-orang yang harus mengungsi. Luar biasa kerugian dari perang ini. Bahkan dampaknya juga terasa dalam dunia internasional. Karena itu, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu agar perdamaian ini sungguh dapat terwujud. Kami juga berdoa bagi kaum marginal, yaitu kaum terpinggirkan, bagi anak-anak terlantar, orang-orang yang sulit mencari nafkah, atau juga korban-korban human trafficking, penjualan orang. Kiranya mereka juga mendapatkan belas kasih-Mu di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Biarlah badan-badan sosial, kemanusiaan, dan pemerintah bahu-membahu dalam menolong kehidupan mereka, sehingga mereka dapat hidup layak dan hak-hak mereka diperhatikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah menangani berbagai bentuk penipuan, berkedok investasi bodong yang menelan banyak korban. Dan kiranya masyarakat pun waspada untuk tidak tergiur ingin cepat kaya, sehingga akhirnya merugikan kehidupan mereka dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir agar mendapatkan solusi dari persoalan mereka. Pemerintah pun sigap dalam memberikan bantuan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja dalam melaksanakan prapaskah dan mempersiapkan Paskah agar kehidupan pertobatan sungguh nyata dihayati oleh umat Tuhan dan mereka mengalami pembaruan hidup. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup, baik yang mungkin saat ini sakit, yang terlilit masalah keuangan dalam rumah tangga atau bisnis mereka. Mereka mengalami keretakan dalam hubungan suami dan istri atau orang tua dengan anak. Mari tolong mereka pulihkan hidup mereka, temukan kembali cinta kasih yang menguatkan hubungan mereka ya Tuhan sebagai satu keluarga. Karuniakanlah kepada anak-anak kami pendidikan yang baik di masa-masa pandemi sekalipun. Tuhan, terus memampukan kami untuk dapat mengatasi setiap pergumulan-pergumulan yang ada, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua ini Bapa. Inilah seru doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan